Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gary Restu Munajat, mahasiswa dari Universitas Terbuka UPTJ Bandung dengan nomor NIM 054351698. Untuk sekarang saya akan mengerjakan tugas kedua dari mata kuliah struktur data, di mana terdapat dua soal. Pertama yaitu untuk membuat program Java dengan mengurutkan data terbesar ke terkecil, yaitu descending dengan algoritma merge sort dengan variabelnya minimal ada 8 elemen, dan kemudian akan dianalisa kerja algoritmanya. Begitu pula dengan nomor 2, di mana akan mengurutkan data terbesar ke terkecil, descending, sama dengan algoritma counting sort dan variabel minimal 8, kemudian akan dianalisa juga kinerja algoritmanya. Baik, dengan demikian saya akan menulis programnya terlebih dahulu, dan kemudian saya akan memberikan penjelasan berupa analisa dari algoritma tersebut. Baik, yang pertama adalah nomor 1 ya. Pertama-tama ini adalah merge sort, di mana saya sudah membuat array satu dimensi dengan nilai elemennya itu ada 8 elemen di sini dengan nomor random puluhan hingga ratusan, ada 105 di sini. Dimana caranya? Pertama yaitu akan dibuatkan metode khusus yaitu sort. Metode sort ini digunakan untuk membagi terlebih dahulu, membagi semua array yang ada di sini menjadi array yang paling kecil, misalkan dibagi terlebih dahulu menjadi dibagi 4, kemudian akan dibagi lagi menjadi 2, kemudian akan dibagi lagi hingga sampai dimana satu array itu terdapat cuma satu elemen saja. Nah, di sini sudah saya buatkan diagramnya, dimana ini adalah indeks 0 sampai 7. Nah, di sini adalah angka random yang masih acak yang saya masukkan. Nah, nanti untuk cara kerjanya, jika kiri lebih kecil dari kanan, maka akan dibuatkan titik tengahnya, yaitu dengan variabel middle di sini. Di mana variabel middle ini menggunakan logika matematika, di mana dengan kanan dikurangi kiri, di mana kanan ini adalah indeks paling kanan yaitu indeks 7, akan dikurangi terlebih dahulu dengan 0. Lalu kenapa tidak kiri dikurangi kanan terlebih dahulu? Nah, kalau misalkan kiri terlebih dahulu yaitu 0 dikurangi 7, maka itu hasil akan minus, dan kemudian programnya itu akan terjadi error. Nah, jika 7 dikurangi 0 itu sama dengan 7, maka akan dibagi 2. Itu artinya ini adalah integer dividing, jadi bukan termasuk desimal atau pecahan yang hasilnya akan koma atau titik, bukan float seperti itu. Maka
akan diambil nilai yang paling kecil dari nilai tengahnya. Misalkan ini 7 dibagi 2. 7 dibagi 2 berarti antara 3 dan 4. Berarti akan diambil nilainya 3. Baik, di sini berarti nilainya 3. Ditambah kiri, yang dimana kiri ini adalah indeks paling kiri yaitu 0. Berarti hasilnya middle ini adalah 3. Dimana middle ini? Ada di array 3 yaitu 105 di sebelah sini. Ini adalah nilai tengah. Nah, maka dari itu jika di sort di sini dibagi, maka data yang kiri ini akan dimasukkan ke data dan diambil untuk ujungnya yaitu middle yang array ketiga. Nah, untuk kanan sendiri diambil sisanya. Caranya akan dimasukkan ke data. Pertama akan diambil dari middle ditambah 1. Kenapa middle ditambah 1? Karena nilai middle pertama tadi adalah 3, maka untuk diambil agar tidak terambil middle yang array 3 ini, maka akan ditambahkan 1. Berarti 3 ditambah 1, 4. Berarti akan diambil dari array 4 untuk awalan dari array yang sebelah kanan. Kemudian akan diambil ujung yang array 7. Seperti itu. Nah, di sini ada metode merge-nya. Nanti untuk metode penggabungannya nanti akan ada di bawah seperti ini. Nah, untuk merge sendiri, metode merge. Nah, di sini sudah terpecah semua sampai mungkin menjadi 2 bagian atau menjadi 1 bagian dari sini. Nah, dari sini maka akan dibuatkan sebuah integer, di mana integer ini adalah kiri besar ini kiri, ini kanan, itu kan, di mana kiri ini sendiri dengan logika matematikanya di sini untuk ukurannya. Ini untuk mengetahui ukurannya seperti apa. Kalau misalkan terbagi, misalkan ini middle tadi 3 nilainya adalah array 3 dikurangi kiri itu 0, 3 dikurangi 0 berarti 3 ditambah 1 berarti 4. Nah, untuk kiri sendiri ini ukurannya 4. Begitu juga kanan dikurangi middle, 7 dikurangi 3 itu juga sama dengan 4. Kalau misalkan untuk ukuran arraynya akan dimasukkan ke dalam array sementara, yaitu array L left dan kemudian array R yaitu right, dimana untuk array sementara ini akan digunakan sebagai pembanding, dimana logika pembanding ini adalah logika untuk mengurutkan dari besar ke kecil atau juga sebaliknya bisa. Nah, kemudian akan dimasukkan ke sebuah array hasil akhir, yaitu nanti integer data ini, dan diambil dari mana? Dari nilai ini, seperti itu. Baik, pertama-tama di sini akan disalin dulu nilai-nilainya, yang dimana akan dengan iterator I dan J, dimana untuk I ini untuk kanan. Nah, kemudian kalau misalkan nilai I itu sama dengan 0, I kurang dari kiri yaitu I kurang dari kanan, I kurang dari kiri yaitu I kurang dari 4 maksud saya, maka dari indeks 0 sampai 3 berarti akan dimasukkan nilainya ke left ini. Dari mana diambilnya? Yaitu dari data ini, dimana kiri itu 0 ditambah dengan iterator I itu sendiri. Misalkan kirinya 0 ditambah I, ya nilainya diambil dari indeks 0, maka akan diambil indeks 0 dari data ini, nilai ini. Begitu juga seterusnya, kirinya 0 ditambah dengan I nya itu sama dengan 1, maka menjadi indeks indeks 1, maka akan dimasukkan ke left ini. Begitu juga dengan yang kanan, sama seperti itu. Dengan middle itu 3 ditambah dengan 1 itu 4 ditambah dengan C. Kenapa 4? Ya, karena untuk permulaan atau awal array dari data di sini yang dibagi 2 sebelah kanan itu berawal dari array nomor 4, indeks 4 maksud saya. Dan kemudian maka di sini akan dibuatkan iterator untuk perbandingannya nanti. Iterator I sama dengan 0, J sama dengan 0, kemudian ada K itu akan dimasukkan ke kiri ini, K sama dengan 0 juga bisa. Dimana dengan cara while I kurang dari kiri itu J kurang dari kanan, maka jika
array left ini, nah di sini logikanya untuk descending, untuk urutan besar ke kecil, lebih besar sama dengan, maka akan diambil datanya yang dari left ini yang paling besar ke data ini, data yang dimasukkan ke nilai K yang ada di array data. Seperti itu. Dari mana? Dari left. Kalau misalkan nilai besarnya di left. Nah, kalau misalkan nilainya bukan ada di left, maka yang diambil ada yang di array right ini, yang sementara ini akan dimasukkan. Lalu bagaimana dengan sisanya? Sisanya yaitu dengan program yang ini, dimana sisanya akan dimasukkan ke dalam sama K, tapi di selanjutnya. Seperti itu. Ini juga sama di selanjutnya. Nah, cara kerjanya ada di diagram seperti ini, sudah saya gambarkan untuk programnya. Misalkan ini 0 sampai 7 indeksnya. Dengan nilai acak ini, maka akan dibagi menjadi dua. Fasenya yang pertama yang sebelah sini. Akan dibagi-bagi terlebih dahulu, misalkan dibagi jadi 4. Jadi 4, ini adalah indeks nomor 3, ini indeks nomor 4, middle. Ini middle plus 1. Nah, kemudian akan dibagi lagi jadi 2, dibagi lagi jadi 2. Nah, di sini adalah proses penggabungannya di sini dengan metode merge. Nah, di sini metode merge-nya di mana akan dibandingkan dari kiri ke kanan terlebih dahulu, antara misalkan untuk nilai I-nya di kiri, ini left, dengan nilai C di kanan, right, maka 56 akan dibandingkan terlebih dahulu dengan 99. Mana yang besar? Kalau misalkan L-nya lebih besar dari kanan, itu akan nilainya true, akan diambil. Kemudian kalau misalkan false, maka yang di right akan diambil. Ini 56 dibandingkan dengan 99, maka yang diambil adalah right. Ini false, maka 99 akan dimasukkan. Begitu pula akan dibandingkan, ini sisanya 56. Kemudian ini akan dibandingkan 85 misal dengan 105, maka 105 akan dimasukkan. Seperti itu. Itu juga sama, akan terus berlanjut dibandingkan hingga sampai berurutan nilainya. Ini sudah diurutkan dari array yang terkecil hingga yang terbesar, kemudian yang terbesar ini akan dibandingkan dengan yang paling kanan juga yang ada 4, kemudian hasilnya akan descending seperti ini ya, 105 sampai 20. Kemudian di sini ada public static void main-nya untuk print, dimana system.out saya akan print terlebih dahulu yang sebelum di sorting. Nah, nilainya seperti ini akan muncul nanti. Dan kemudian untuk yang sudah disorting, bagaimana caranya? Yaitu dengan memanggil metode sort yang sudah ada di sini, metode sortnya. Dengan cara apa? Masukkan sumbernya yaitu nilai dari mana? Dari sini. Pertama-tama dari array sumber awal, sumber utamanya. Dengan pertama permulaan itu ya dari indeks 0. Kenapa indeks 0? Ya karena dari kiri. Karena dari kiri akan dimasukkan datanya dari indeks pertama itu 0. Dengan berapa jumlahnya? Yaitu nilai.length dikurangi 1. Kenapa nilai.length dikurangi 1? Karena nilai.length ini ada 8 dikurangi 1. Karena menyesuaikan dengan indeksnya ada berapa. Indeksnya ada 7 seperti itu. Maka akan di system.out.print dengan array string nilai, dan maka hasilnya ya demikian berhasil, dimana sebelum tidak kelihatan. Nah, seperti ini. Ini sebelum dan ini sudah disorting. Dan untuk program nomor 1 ini berhasil. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan ke soal nomor 2.
Oke, baik, ini yang nomor 2 sudah selesai saya tulis, dan saya akan menganalisa atau menjawab bagaimana cara program ini berjalan. Oke, yang pertama ini adalah counting short, di mana counting short ini adalah dengan cara menghitung atau mencari nilai maksimal, kemudian akan diimplementasikan ke dalam ukuran indeks, ukuran array, dan kemudian akan ada proses penghitungan hingga sortirnya seperti apa. Nah, di sini saya memasukkan sama seperti sebelumnya, yaitu nilai array dengan 8 elemen. Sini dengan nomor yang acak. Nomor acak di sini kan tidak berurutan, dengan beberapa nomor yang duplikat. Nah, kenapa duplikat yang saya pilih? Karena untuk counting short ini lebih bagus digunakan untuk yang data duplikat sebenarnya. Itu untuk menurut saya. Baik, kemudian saya buat counting short metodenya untuk logika algoritmanya. Baik, pertama-tama ada integer D, di mana integer D ini untuk menentukan ukurannya, di mana ukuran D ini sendiri adalah diambil dari data .length. Data ini nanti diambil dari mana? Dari nilai di sini, sumber utamanya. Length di sini berarti adalah ukuran dari array ini. Ada berapa? Ada 8. Berarti nanti ini hasilnya ada 8. Jika D-nya sama dengan 0, maka program berhenti dan return nilainya. Gitu. Nah, di sini saya akan mencari nilai maksimalnya dari array ini, data, dengan cara yaitu menggunakan arrays.string. Dimana metode ini sebenarnya menurut saya lebih simpel, karena saya tinggal memasukkannya larik data ini ke dalam arus data, kemudian dicari nilai maksimalnya, dan kemudian dimasukkan ke dalam variabel maksimal ini, max ini, dengan get as integer. Nah, kemudian dibuatkan k ini untuk ukuran juga, ini adalah untuk ukuran array sementara, yaitu dengan maksimal ditambah dengan 1. Maksimal itu tadi 7 hasilnya. Kenapa 7? Karena ini yang paling besar angkanya. Baik, yang paling besar angkanya, dan akan dimasukkan atau akan ditambah terlebih dahulu 1. Kenapa ditambah 1? Karena ini untuk ukuran. Saya akan memasukkan ukurannya itu 8. Berarti meskipun array-nya itu 0 sampai 7, maka untuk ukurannya harus tambahkan dengan 1 menjadi ukuran 8. Kemudian akan dibuatkan 2 array. Dimana array pertama yaitu array hitung. Ini array hitung adalah untuk tempat countingnya, nanti algoritma itu bekerja dengan menggunakan ukuran dari k di sini, yaitu 8. Dan kemudian ada array hasil, dimana array hasil ini juga sama menggunakan ukuran dari D, dimana ini sumbernya langsung dari nilai ini. Dan yang nanti array hasil ini adalah tempat penampungan dari hasil counting dari hitung. Begitu. Dan di sini adalah masuk ke dalam proses algoritmanya. Baik. Di sini ada diagramnya sudah saya buat. Nah, di sini ada yang namanya array awal masih acak. Nah, di sini yang sebelah sini ini adalah untuk mencari nilai maksimalnya pertama dengan ukuran maksimal itu 7 tambah dengan 1 sama dengan 8. Ini untuk ukuran array-nya nanti. Array yang akan diinisialisasi atau yang sementara. Dan kemudian ini adalah perhitungan awal, yaitu dengan for integer, di mana nilai A ini diambil dari data. Jika A ini ada di data, ya, untuk nilai A yang ada di data ini, maka akan dimasukkan jumlah frekuensinya ke dalam hitung. Hitung ini apa? Array yang ada di sini. Array yang ada di sini. Misalkan untuk yang 2, misal 2 ini kemunculannya ada 1, maka akan dimasukkan nilainya 1 di sini. Di indeks 2, nilai 2 akan dimasukkan 1. Seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk yang duplikat, contoh 6 di sebelah sini, 6 di sebelah sini juga. 6 akan dimasukkan
ke indeks 6 dan jumlah 1 terlebih dahulu. Dan kemudian ada 6 yang lainnya lagi akan dimasukkan lagi ke indeks 6, maka jumlahnya akan ditambahkan lagi 1. Jadi 2. Baik, seperti itu. Dan untuk yang for integer, jika nilai i itu sama dengan maksimal tadi yang 7 dikurangi 1, maka i kurang dari sama dengan 0, maka dikremen. Jadi pertama-tama akan masuk ke hitung dulu ke sini, nilainya akan dimasukkan ke dalam hitung i. Yang hitung i ini adalah hitung kumulatif. Hitung yang ini ya 1, maka akan dimasukkan indeksnya 1 terlebih dahulu. Maksud saya nilainya ini 1 untuk frekuensinya akan dimasukkan ke hitung kumulatif yang indeks 7 ini. Dan kemudian 1 ini akan ditambahkan. Nah, di sini kan ditambah 1. Di sini maksud ditambah 1 bukan berarti ditambah 1 untuk nilai ini, nilai 1 ini. Tetapi nilainya yaitu ditambahkan ke array berikutnya. Nilai array berikutnya. Nah, di sini kan ada decrementnya, berarti reverse dari kanan ke kiri. 1 ditambah dengan 2, maka hasilnya 3 akan dimasukkan ke hitung i ini. 3. Selanjutnya 3 ditambah dengan 1 akan masuk ke hitung i selanjutnya, yaitu 4, dan seterusnya sampai 11. Nah, setelah program ini selesai, ditampung di hitung kumulatif yang hitung i ini, maka akan masuk ke program for integer, dimana dengan x yang ada di dalam data, maka hasil hitung x ini akan dikurangi 1. Bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, untuk indeks 7 dengan hasil 1 di sini, maka akan dikurangi 1. Berarti indeks 7 di sini dikurangi 1 jadi 0. Indeks 7 maka akan dimasukkan ke nilai yang hasil dikurangi 1 ini jadi 0. Nah, 7 ada di sini, ada di 0. Kemudian reverse lagi dari kanan ke kiri, yang sebelah sini isinya 3, di mana indeks 6 di mana nilai frekuensi di sini yang kumulatif ini akan dikurangi 1 terlebih dahulu, yaitu 2, maka 6 akan dimasukkan ke 2 terlebih dahulu sebelah sini. Dan 6 masih ada sisanya, maka akan dikurangi lagi di sini, dikurangi 1. 2 dikurangi 1 berarti 1. Nilai indeks 6 ini akan dimasukkan ke indeks 1 di sini. Dan begitu seterusnya. Dengan hitung x dikurangi 1. Oleh karena itu kenapa di sininya adalah hitung x dikremen, karena agar reverse dari kanan ke kiri. Nah, ini untuk sistem array copy ini adalah untuk pemunculan datanya nanti antara ini yang belum tersortir dan sudah tersortir. Dengan sistem data.print-nya yaitu sebelum untuk array itu string dengan mengambil nilai di sini yaitu array sumber utama, dan kemudian dimasukkan metode counting sort-nya yang sudah berisi logika algoritma yang tadi, yang counting sort semua ini, dan di printlah array yang akan menggunakan metode ini yaitu dari sumber nilai. Maka hasilnya saya akan run, dan hasilnya berhasil dari sebelum ini sesuai dengan data nilai yang masih random dan acak-acakan ini, maka akan disorting descending seperti ini dari 7, 6, 6, 5, 4, 4, 3 dari terbesar ke terkecil seperti itu. Baik, untuk nomor 2 ini sudah selesai dan sudah semuanya saya telah mengerjakan kedua soal ini dari tugas 2 struktur data. Baik, sekian dari saya untuk pekerjaan tugas ini dari mata kuliah struktur data. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, saya terbuka untuk dikoreksi, silakan.
Dan demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.